Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Kembali lagi di acara Free Class dari Klinik MRI dengan topik General Neuroanatomy dan juga Plexus Brachialis. Pada sore ini, perkenalkan saya Maulana Bagusadi Cahyono selaku MC pada acara di sore hari ini. Dan tentu saja saya ditemani oleh pemateri yang luar biasa, ada Kak Jovanda Atta, di mana Kak Jovanda Hatta ini merupakan delegasi lomba Olimpiade Anatomi dengan topik neuroanatomi yang diadakan secara tahunan di lomba Amigdala, dan juga Kak Jovanda ini merupakan juara 2 di bidang RMO dalam topik neuropsikiatri. Jadi tentunya sore ini kita akan berbincang-bincang dan membahas lebih dalam tentang materi neuroanatomi dan juga tentang susunan plexus brachialis. Mungkin dipersilahkan kepada Kak Jovan. Oke, makasih Mas Aan. Selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Giovanda yang akan mengisi free class pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk datang di free class ini. Nanti kalau misal saat aku menjelaskan, mungkin kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin minta dijelaskan kembali, nggak apa, di chat ke aku langsung nggak apa-apa. Oke, aku izin mulai. Untuk sore hari ini, kita akan membahas ada dua topik. Yang pertama yaitu General Neuroanatomy, di mana aku bakal membahas tentang organisasi sistem saraf, kemudian sel-sel yang menyusun sistem saraf itu. Kemudian aku juga bakal membahas tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian yang terakhir nanti aku bakal menyinggung mengenai plexus brachialis. Oke, langsung aja aku mulai dengan general neuroanatomy. Oke, pertama aku mau membahas tentang neuro itu sendiri. Neuro merupakan bahasa Latin yang artinya nerve atau saraf. Jadi, neuroanatomi adalah studi tentang struktur dan organisasi sistem saraf. Supaya lebih kenal dengan topik pada sore hari ini ya. Kemudian untuk sistem saraf sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat atau biasa disebut Central Nervous System, CNS, dan ada sistem saraf tepi, yang biasa disebut juga Peripheral Nervous System, PNS. Nah, pertama aku mau membahas tentang fungsinya sistem saraf itu sendiri. Jadi sistem saraf itu fungsinya yaitu untuk mengumpulkan informasi, baik itu dari lingkungan sekitar dan informasi dari dalam tubuh kita sendiri, kemudian yang nanti akan disalurkan ke otak untuk diintegrasikan dan diproses hingga nanti akhirnya otak kita akan memberikan sebuah respon begitu. Kalau misalnya sistem saraf itu dibagi menjadi dua, seperti tadi kan ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Tapi kalau misalnya secara fungsionalnya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi ada dua divisi, yaitu sensoris atau biasa disebut afferent, sama ada motoris atau efferent. Sesuai dengan namanya, sensoris berarti dia itu berfungsinya itu untuk mengumpulkan informasi sensoris, sedangkan motoris itu yaitu respon kita nanti terhadap stimulus yang ada itu seperti apa, itu disalurkannya lewat motoris ini. Untuk sensoris sendiri itu terbagi stimulusnya ada dua aslinya, ada special sensation sama general sensation. Nah, maksudnya stimulus ini apa? Untuk yang special sensation ini dia itu contohnya itu seperti indera kita. Jadi kan kita ada indera penglihatan, penciuman, pembauan, rasa, dan raba. Nanti itu reseptornya dan jalannya informasi itu diterima oleh otak kita itu berbeda dengan kayak stimulus yang lain gitu. Jadi itu
disebut sebagai special sensation. Mungkin kalian juga kenal, makanya disebut indera khusus, karena memang input sensoris yang diterima oleh otak kita itu nanti jalannya berbeda. Oleh indera itu jalannya berbeda dengan yang lain. Kemudian ada general sensation atau stimulus yang general. General ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada namanya somatik sama visceral. Nah, somatik itu apa? Somatik itu jadi rangsangannya atau aku biasanya nyebut stimulus itu berasal itu nanti diterima oleh bagian dari superficial dari tubuh kita, salah satunya. Misal kulit kita. Kalau misalnya kita merasakan merasakan ada sakit tajam gitu-gitu, sakit tajam, misalnya ketusuk atau mungkin tangan kita itu dekat dengan benda panas, kan jadinya kayak ada rasa sakit. Itu yang menerima itu dari sistem somatik, somatik sensor, dari sensory division. Dan selain dia menerima untuk misal dari kulit tadi, ini kan ada dari kulit, dia itu juga menerima dari lokomotor. Nah, lokomotor ini apa? Lokomotor itu sistem cara kita bergerak gitu. Jadi kita kan ada ligamen, ada tendon yang kayak membantu untuk kita itu bergerak yang terdapat di ekstremitas kita. Itu nanti rangsangan dari itu yang mempersepsikan itu bagian dari somatik dari afferent division ini. Kemudian ada namanya visceral. Visceral itu yaitu rangsangannya dia itu berasal dari dalam tubuh kita atau dari organ. Visceral itu organ dalam kita. Jadi misalnya kita itu sakit perut atau diare. Itu kan rasanya itu dolphin, kayak rasanya itu kayak kalau misalnya tadi rasa ketusuk itu kan rasanya tajam di kayak misal di sebuah tempat tertentu kita bisa kayak nunjuk oh rasa sakitnya di sini. Tapi misal kita kayak diare atau sakit perut gitu kan rasanya itu dari dalam tubuh kita. Nah, itu disebut sebagai visceral, visceral sensori gitu. Nah, sedangkan untuk yang motoris sendiri itu sama kayak yang sensoris juga terbagi lagi menjadi ada namanya somatic nervous system dan autonomic nervous system. Nah, bedanya apa? Kalau somatic nervous system itu bersifatnya itu disadari. Jadi, motorik ini kan merupakan output dari otak kita tadi sih. Kalau misalnya ada rangsangan, misalnya kamu tangan kita deket dengan benda panas. Terus kita kan merasa sakit. Nah, rasa sakit itu atau rasa panas itu bakal ditangkap sama adanya reseptor sensoris di sistem saraf tepi ini kemudian akan disalurkan hingga ke central nervous system atau SSP tadi diproseskan di otak, diintegrasikan, kemudian diproses. Kemudian otak ini bakal memberikan kayak sebuah respon atau perintah yang nanti bakal disalurkan lewat efferent neuron ini ke organ tertentu itu kan. Jadi kalau misalnya buat motorisnya ini, misalnya tadi kan tanganku misalnya nyentuh api, bakal nanti refleksnya kan bakal menghindar. Nah, aku menggerakkan tangan ini, itu disebut itu termasuk di somatic nervous system. Karena sifatnya kan disadari, aku menyadari aku menggerakkan tanganku ini, kayak gitu. Nah, buat yang autonomic nervous system itu apa? Berarti kalau yang somatik tadi disadari, berarti yang autonomic ini merupakan respon motoris yang tidak disadari. Misal kita makan, kemudian kan akan terjadi proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, proses itu kan tidak kita sadari. Kan kita tahu ada makanan masuk, kemudian otak kita memberikan perintah untuk supaya makanan itu dicerna. Misal ada gerakan peristaltik gitu-gitu, itu kan kita tidak menyadari bahwa kita itu melakukan gerakan itu, melakukan motorik itu, tapi sama otak kita itu ternyata sudah diperintah untuk supaya
bergerak supaya makanan itu dicerna. Nah, itu namanya autonomic nervous system. Dia sifatnya tidak disadari. Nah, autonomic nervous system sendiri masih terbagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya sistem saraf simpatis, parasimpatis, dan enteric nervous system. Contohnya simpatis, parasimpatis ini misal dalam tubuh kita itu mengatur tekanan darah. Tekanan darah dalam tubuh kita kan nggak bisa kita kan tidak secara sadar kita atur, tapi itu aslinya tuh ada yang mengatur. Nah, itu masuk di autonomic nervous system. Buat yang enteric nervous system ini, seperti yang tadi aku bilang, dia tuh berhubungan dengan pencernaan, kayak gitu. Nah, ini buat bagannya buat yang sistem saraf kalau kita tinjau melihat dari fungsinya. Jadi misalnya ada stimulus yang datang ya, yang kita terima. Kemudian itu bakal disalurkan lewat aferen. Aferen ini masuk di sistem saraf tepi kan. Terus dia itu bakal diteruskan ke sistem saraf pusat. Yaitu sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Di mana di situ bakal akan diproses dan diintegrasikan. Kemudian bakal mengeluarkan output. Ada perintah gitu buat motorisnya itu nanti bakal lewat efferent division. Dimana kalau misalnya nanti gerakannya kita sadari, dia itu masuknya di somatic nervous system. Sedangkan kalau misalnya kita nggak sadar, itu berarti dia nanti masuknya ke autonomic nervous system. Jadi somatic nervous system ini nanti bakal berakhir di otot rangka. Jadi kita menggerakkan ini kan ada ototnya. Itu masuk di somatic nervous system. Itu dipersarafi dari somatic nervous system. Sedangkan yang tadi untuk yang pencernaan itu bakal dipersarafi sama enteric nervous system yang merupakan bagian dari autonom nervous system. Selain itu kan tadi ada simpatis sama parasimpatis. Nah, nanti mereka bakal kerjanya ke organ yang gerakannya itu tidak disadari. Contohnya otot halus yang ada di pencernaan juga, terus ada otot jantung. Otot jantung kita kan gerakannya juga nggak kita sadari sih. Kita tidak kayak memerintahkan jantung itu untuk terus memompa gitu kan enggak. Itu kan secara tidak sadar itu terjadi. Jadi misalnya denyut nadi gitu kan nggak bisa kita kontrol karena itu memang gerakannya tidak sadar, tidak disadari sama kita. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan aku sudah bahas sistem saraf kalau dibagi berdasarkan fungsionalnya. Sekarang aku bakal bahas sistem saraf yang dibagi secara anatomisnya. Sama seperti tadi, sistem saraf sendiri kan dibagi jadi sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Cuma bedanya di sistem saraf tepi ini dibaginya itu menjadi 3 ini, yaitu nervi cranialis, nervi spinalis, dan ganglion. Bilangnya kalau ini nice to know aja, tapi kalau misalnya jumlahnya 1, kita bilangnya nervus. Tapi kalau misalnya kayak gini kan ada 12 pasang cranialisnya, itu berarti kita nyebutnya nervi. Ini nulisnya N aja, ini NN gini. Kayak bentuk majemuknya gitu. Jadi bilangnya nervi cranialis yang berjumlah 12 pasang, terus ada nervi spinalis yang berjumlah 31 pasang, dan ada ganglion untuk pembagian di sistem saraf tepinya. Untuk sistem saraf pusatnya masih sama, dia itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Nah, otak sendiri itu ada namanya cerebrum. Ini mungkin otak besar yang sering kita lihat, itu namanya itu cerebrum ini. Kemudian ada namanya juga cerebellum, terus ada batang otak. Nah, batang otak ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada namanya thalamus, hipotalamus, midbrain, pons, dan medulla oblongata. Kemudian untuk bagian terakhir dari sistem saraf pusat itu ada medulla spinalis. Itu di bawahnya ini. Lanjutannya dari medulla oblongata nanti bakal berubah menjadi medulla spinalis kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bahas
tentang sistem sarafnya sendiri. Saraf itu terbentuk dari apa, kayak gitu. Jadi buat sel sel di sistem saraf kita itu terdapat dua jenis, ya ada dua jenis, yaitu namanya neuron sama neuroglia. Neuron ini merupakan sel saraf yang jumlahnya banyak banget di otak kita, ya, yang membentuk sistem saraf ini, neuronnya ini. Kemudian ada namanya neuroglia. Dia itu merupakan sel pendukung. Jadi dia itu tugasnya itu bantu supaya neuron ini bisa terjaga, bisa berfungsi gitu dengan sempurna. Nah, kalau secara histologis, neuron ini mempunyai tiga struktur. Yang pertama itu ada namanya soma, atau nama lainnya badan sel, atau juga bisa disebut perikarion. Terus ada namanya dendrit, terus ada namanya juga akson. Nah, itu bagiannya mana? Ini aku tunjukin. Jadi ini soma atau perikarion, terus ini ada juluran-juluran kecil ini disebut sebagai dendrit, kemudian ada namanya akson. Nah, akson ini uniknya dia itu diselubungi, ditutupi oleh namanya selubung mielin, kayak gitu. Nah, buat prosesnya itu gimana sih cara kerjanya neuron ini? Jadi misal secara simpelnya, misal ada informasi datang ya, itu yang pertama kali bakal menerima itu dendrit. Dendritnya kan bakal menerima, terus bakal dilanjutkan ke sel bodinya atau ke somanya ini. Jadi informasinya itu disalurkan, kemudian dikumpulkan ke sel body. Nah, kemudian habis itu informasi ini kan harus disalurkan dari satu neuron ke neuron selanjutnya. Kan harus kayak diantarkan gitu kan. Nah, gimana caranya dia itu jadi perikarion ini bakal meneruskan impuls informasi ini melalui akson. Jadi akson ini fungsinya untuk menghantarkan impulsnya atau informasi itu ke neuron yang lain. Jadi kalau kalian lihat di sini, jadi ini kan neuron, misalnya ada sebuah neuron, kemudian udah masuk informasinya, diterima dendrit, disalurkan ke soma, kemudian dilanjutkan ke akson, hingga nanti ada yang disebut sebagai sinaps. Ini sinaps. Jadi sinaps ini merupakan titik temu dari dua neuron gitu. Jadi dari akson neuron yang ini kan akson, nanti kan disalurkan, nanti kan diterima sama dendrit sih. Ini tuh nanti ada namanya sinaps, yaitu tempat informasi ini diteruskan kayak gitu. Jadi itu untuk menjelaskan bagian ini tadi sih. Jadi dari pertama kan di reseptornya itu bakal ada reseptor, kemudian disalurkan kan. Nah, kayak misalnya ini. Jadi dari akson ini nanti ke neuron selanjutnya itu diterima sama dendrit neuron selanjutnya, kemudian nanti disalurkan lewat somanya, kemudian lanjut ke aksonnya hingga nanti ke neuron selanjutnya. Kayak gitu. Oke, aku lanjutin. Nah, mungkin sebelumnya, kalau misalnya kita belajar neuroanatomi, pasti nanti bakal mendengar ada namanya substansia grisea dan substansia alba. Atau biasa disebut, kalau yang substansia grisea ini biasa disebut sebagai gray matter. Sedangkan substansia alba ini biasa disebut sebagai white matter. Nah, substansia grisea sama alba ini apa? Jadi, kalau misalnya aku gambarin ya, misal ada banyak neuron nih. Kalau ada neuron, ini aku gambarin perikarion sama aksonnya aja ya. Kan ada banyak neuron di tubuh kita kan memang berjuta-juta. Nah, kumpulan dari badan sel ini itu yang disebut sebagai substansia grisea. Jadi, kalau aku boleh bilang,
Substansia grisea merupakan kumpulan dari badan sel yang terletaknya di sistem saraf pusat. Ini penting ya. Sedangkan akson-aksonnya ini yang kayak berkumpul atau gerombol ini, itu yang disebut sebagai substansia alba. Jadi substansia alba merupakan kumpulan dari akson yang terletak di sistem saraf pusat gitu. Nah, ini sesuai namanya. Jadi kalau akson kan tadi aku bilang dia itu di selimuti ada namanya segumelin. Nah, itu yang kayak menyebabkan dia itu warnanya itu kayak agak putih gitu. Jadi makanya itu disebut sebagai white matter, putih. Substansia alba, alba kan putih gitu. Nah, kalau di sistem saraf tepi itu bakal ada kumpulan dari badan sel juga. Namanya tapi ganglion. Kalau kumpulan dari aksonnya namanya itu nervus. Jadi nervus yang tadi udah aku singgung, nervus sendiri itu merupakan kumpulan dari akson yang terletak di sistem saraf tepi. Cocok kan? Karena nervi cranialis sama nervi spinalis ini kan masuknya di sistem saraf tepi. Kayak gitu. Nah, aku lanjutin. Nah, substansia grisea ini itu namanya itu bermacam-macam tergantung tempatnya dia. Jadi ada 3 sebutan buat substansia grisea ini. Ada korteks, nukleus, sama sel kornu. Nah, korteks itu apa? Jadi kalau kita misalnya ngambil potongan otak, ini potongan dari cerebrum ya. Jadi kalau misalnya cerebrum, otak kita ini, kita potong secara transversal, ini kan kita bisa ngelihat sih, ada yang warnanya sedikit lebih gelap, terus ada yang warnanya putih. Nah, warna yang gelap ini, itu yang disebut sebagai substansia grisea. Ini yang substansia alba. Sesuai namanya, alba lebih putih kan, yang bagian dalamnya ini. Nah, substansia grisea tadi kan aku bilang itu merupakan kumpulan dari badan sel. Ini kalau aku gambar di sini, bentar. Ini misalnya, ini cerebrum kita ya, ini cerebrum. Terus ini ada batang otak. Terus di sini ada cerebellum. Nah, si badan sel ini kalau di otak kita itu bakal kayak berkumpul di pinggir kayak gini. Nah, ini badan sel kan. Nah, ini tuh yang disebut sebagai korteks. Kalau letaknya di cerebrum berarti namanya korteks cerebri. Gitu. Nah, jadi korteks itu merupakan sebutan untuk kumpulan badan sel atau substansia grisea yang letaknya dia itu di otak atau aku bisa bilang di surface dari otak. Karena kalian kalau bisa lihat dari sini ini kan memang kayak di pinggirannya, kayak di surface-nya dari otak itu. Kayak gitu. Nah, ini kan kumpulan dari badan sel. Dia kan pasti juga punya akson kayak gini kan, ada akson-aksonnya. Akson-aksonnya ini yang kita sebut tadi substansia alba. Nah, nanti itu bisa ada namanya di bagian tengah-tengah. Misal kayak di batang otak, gitu bisa terbentuk adanya substansia grisea yang dia tuh letaknya dikelilingi oleh substansia alba. Jadi di sini tiba-tiba itu ada kumpulan dari badan sel. Nah, dia ini kan dikelilingi oleh substansia alba, dikelilingi oleh akson-akson ini. Nah, namanya substansia grisea ini yang kayak tertanam dikelilingi oleh substansia alba ini namanya itu nukleus. Nah, dari nukleus ini nanti kan nukleus ini kan sama intinya kan dia kan kumpulan dari badan sel. Berarti dia kan nanti juga bakal punya akson. Nah, kalau misalnya dia punya akson, misalnya keluar akson kayak gini.
ini yang kita sebut sebagai nervus. Kayak gitu. Kalau misalnya dia itu nukleusnya ini nanti mengeluarkan akson, aksonnya ini keluarnya itu di otak atau di batang otak, dia itu kayak bakal keluar akson, itu berarti nanti kita sebut sebagai nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu merupakan nervus yang dia tuh keluarnya itu di area sekitar otak dan batang otak, kayak gitu. Makanya namanya nervus cranialis. Nah, tadi kan aku sudah nyebutin ada namanya cortex cerebri, ada nukleus, terus yang terakhir itu ada namanya sel kornu. Jadi tadi kan kita udah ngelihat potongan dari otak. Nah, sekarang aku mau ngelihatin potongan dari medula spinalis. Jadi medula spinalis kalau dipotong sama kayak otak tadi transversal itu kelihatan kayak gini kan. Ini medula spinalis. Nah, kalau kalian lihat itu di sini itu warnanya itu yang lebih gelap atau substansia grisenya ini terletak di bagian dalam. Sedangkan di bagian luarnya ini yang substansia albanya. Jadi dalam perjalanannya, jadi dari cerebrum itu nanti substansia grisea sama alba ini bakal menyilang gitu. Jadi misalnya dari tadi turun itu dia kan seharusnya kan yang grisea kan yang di luar tadi yang aku bilang kayak gambarnya di sini kan di luar di bagian luar dari kayak di surface-nya otak itu. Nah, dia itu nanti di perjalanannya itu bakal turun, kemudian dia itu menyilang ke dalam. Menyilang ke dalam, sedangkan yang substansi albanya itu bakal yang keluar. Makanya di medulus spinalis ini, yang bagian gelapnya itu beradanya di tengah. Substansia griseanya itu yang di tengah ini. Nah, sebutannya kalau misalnya di medulus spinalis, dia itu namanya jadi sel kornu. Jadi kornu ini artinya apa? Kornu ini diambil dari kata yang artinya itu tanduk. Ini. Jadi kalau kalian lihat kayak ada tanduknya kayak gini kan. Nah, sebutannya itu sel kornu sendiri itu nanti ada 3 jenis. Ada sel kornu ventral di sini, ventral, ada yang dorsal, terus ada yang namanya lateral. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu kalau buat yang ventral, dia itu nanti bakal menerima informasi sensoris. Sensorisnya itu lewat yang ventral. Kemudian buat yang, maaf, sensorisnya itu lewat yang dorsal. Jadi yang warna biru ini, dia itu bakal menerima informasi sensoris dari sistem saraf tepi. Sedangkan yang warnanya pink ini yang bakal meneruskan perintah motorisnya itu. Gitu. Jadi yang dorsal itu sensoris, yang ventral itu motoris kayak gitu. Udah selesai. Jadi substansia grisea itu aku ulangi lagi. Kalau misalnya dia tuh letaknya di otak, itu namanya nanti jadi korteks cerebri. Nah, kalau misalnya dia letaknya di batang otaknya itu bakal menjadi nukleusnya itu. Sedangkan kalau dia udah di matchpin, dia itu nanti berubah nama jadi sel kornu. Yang tadi ada ventral, dorsal, anterior, posterior, sama lateral itu. Nah kan udah barusan aku bahas soal substansia griseanya. Sekarang aku mau bahas substansia albanya. Ini kan udah bahas badan selnya. Sekarang kita bahas akson-aksonnya ini. Jadi akson itu kan gunanya untuk menghantarkan informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Dia itu kayak bagian yang menghubungkan informasi. Nah, informasi itu bakal kan bakal ada juga ini kan misalnya akson-aksonnya ini. Ini tuh bakal ada informasi yang datangnya itu dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Jadi kayak misalnya ya kan ada
sensoris. Ada misalnya stimulus datang, kemudian kan masuk lewat sini, lewat medula spinalis ini, lewat bagian nanti di di dorsal root ini, itu bakal informasinya kan dari medula spinalis, letaknya kan lebih bawah, itu bakal disalurkan ke atas hingga nanti itu ke otak kayak gitu. Ya misalnya ada sensoris ya, masuk kan, ada sensoris, terus ya itu masuk kan kita proses, kita terima, informasinya kan kita terima ada rangsangan stimulus sensoris, kemudian masuk lewat medula spinalis, kemudian nanti kan bakal informasinya dibawa ke otak, bisa dibawa ke otak. Ini kan berarti dari bawah ke atas. Nah, itu kan harus ada yang menghubungkan. Harus ada yang menghubungkan dari misalnya medula spinalis ngasih informasi ke otak, ke cerebrum, hingga cerebrum nanti bakal memberikan sebuah respon yang harus disalurkan ke medula spinalis, ke bawahnya gitu. Nah, kumpulan dari akson yang menghubungkan antara bagian atas dan bagian bawah ini disebut sebagai traktus. Jadi traktus itu kayak jalannya informasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Itu kan nanti yang menghubungkan kan aksonnya. Aksonnya itu kumpulannya disebut sebagai traktus ini. Kalau misalnya dia dari bawah ke atas, jalannya dari bawah ke atas kayak yang ini, berarti dia namanya traktus ascending. Sedangkan kalau dia dari cerebrum atau korteks, dari korteks kemudian disalurkan mau ke medula spinalis, itu berarti namanya traktus descending. Kayak gitu. Nah, selain itu, selain kita harus menghubungkan, kita harus mengkonekkan central nervous system ini selain dari bagian atas dan bawahnya, kan ada bagian kanan dan kirinya. Jadi otak cerebrum atau bagian otak kita yang lain itu terbagi menjadi dua. Ada bagian kanan atau nama lainnya dextra, terus ada bagian kiri, sinistra. Biasanya kok kalian dengar itu namanya hemisfer. Hemisfer itu berarti eh, hemisfer cerebrum dextra berarti bagian otak yang sebelah kanan. Kalau hemisfer kiri berarti yang sebelah kiri. Nah, dari kanan dan kiri ini pasti harus ada yang menghubungkan juga, menghubungkan informasinya. Kayak dari ini kan tadi kan misalnya badan selnya terus ada aksonnya. Ini kan juga ada badan sel, ada aksonnya. Ini kan harus ada yang menghubungkan antara kanan dan kiri. Nah, kumpulan aksonnya ini disebut sebagai komisura. Kayak gitu. Nah, komisura ini nggak cuma ada di cerebrum aja, di cerebellum gitu juga ada. Tapi di otak kita itu ada komisura yang paling besar ini. Kok di gambar ini kelihatan ini. Ini merupakan komisura terbesar di sistem saraf kita. Ini namanya corpus callosum. Jadi dia itu menghubungkan antara otak bagian kanan, cerebrum bagian kanan dengan cerebrum bagian kiri. Itu namanya corpus callosum. Tapi kalau kumpulan dari aksonnya sendiri itu namanya itu komisura. Seperti yang kalian lihat di sini kan putih sih. Habisnya dia kan memang akson ini kan jadinya substansia alba tadi. Ya udah korpus kalsumnya juga jadi warnanya sama. Kan dia merupakan bagian dari substansia albanya tadi. Nah, kita kan udah bahas gimana caranya menghubungkan informasi dari central nervous system yang bagian atas dengan bagian yang bawah, dengan yang kanan dan yang kiri. Sekarang ada yang terakhir itu yaitu kita perlu menghubungkan informasi dari otak bagian depan dengan otak bagian belakang. Ini kalau kita lihat potongan sagitalnya, ini kan otak bagian depannya. Ini misal nanti ini kan ada perikarionnya juga. Nah, ini kan harus dihubungkan.
informasi dari otak bagian depan harus berhubungan dengan otak bagian belakang. Kayak gini kan. Nah, kumpulan dari akson yang menghubungkan antara otak bagian depan dan otak bagian belakang ini disebut sebagai serat asosiasi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bahas substansia grisea, ada yang namanya korteks. Kalau dia letaknya di cerebrum atau di otaknya, terus ada nukleus dan sel kornea. Nah, sedangkan kalau yang substansia alba ini ada namanya traktus yang menghubungkan bagian atas dan bawah, komisura bagian kanan dan kiri, sama ada namanya asosiasi yang menghubungkan otak bagian depan dengan bagian belakang. Nah, buat nanti kalau kalian belajar lebih lanjut di anatomi nanti, kalian bakal tahu ada banyak jenis traktus itu banyak. Terus komisura tadi salah satunya udah aku sebutin ada corpus callosum kayak gitu. Nah, untuk yang sistem saraf pusat kan udah selesai aku bahas. Aku lanjut ke sistem saraf tepi. Kumpulan dari badan sel yang berada di sistem saraf tepi itu namanya ganglion. Sedangkan kumpulan akson yang terletak di sistem saraf tepi itu namanya nervus. Ini aku ada contoh. Ini kalau kalian lihat, ini tuh ganglion namanya. Dia kan nyetaknya ini kan udah keluar dari medula spinalis kan. Jadi dia itu sudah termasuk di sistem saraf tepi. Terus kalau kalian lihat ada bentuknya kan kayak bulat gini sih, kayak lebih besar gitu. Karena ganglion sendiri itu bisa dibilang sebagai penonjolan dari saraf tepi. Nah, itu kalau kalian lihat di sini ini ganglion. Dia itu berisi badan sel juga. Nah, sedangkan dari badan sel ini kan bakal keluar ada aksonnya juga. Nah, aksonnya ini yang bakal kita sebut sebagai nervus. Kayak gitu. Oke, aku lanjutin. Jadi aku balikin di awal tadi yang aku bilang sistem saraf. Aku ulangi, kalau secara anatomi terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat, central nervous system, dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari cerebrum, cerebellum, batang otak, dan medulla spinalis, sedangkan sistem saraf tepinya terdiri dari nervi cranialis yang berjumlah 12 pasang, nervi spinalis yang berjumlah 31 pasang, dan ada ganglion. Buat nervi ini sendiri merupakan kumpulan dari akson, sedangkan ganglion tadi kan badan selnya. Jadi kalau tadi aku bilang nervi cranialis merupakan nervus yang keluar dari otak atau batang otak. Kalau yang nervus spinalis ini atau nervi spinalis ini merupakan nervus yang keluar dari bagian vertebra, dekatnya vertebra, keluar dari medulla spinalisnya langsung. Jadi dari medulla spinalis kan ini medulla spinalis nanti kan bakal mengeluarkan cabang yang ventral dan ada cabang dorsalnya ini, bakal mengeluarkan cabangnya ini yang disebut sebagai nervus spinalis, kayak gitu. Terus ini aku mau ngelihatin, jadi nervi cranialis jumlahnya kan ada 12 pasang. Dia ini keluarnya, yang aksonnya keluar dari bagian otak atau batang otak. Ini misal ini cerebrum atau otak kita jika dilihat dari bagian bawah ya. Ini jadi ada nervus cranialis yang pertama itu yaitu namanya nervus olfactory. Dia itu fungsinya untuk pembauan, indera pembauan. Jadi dia itu menerima input tentang sensoris yang berhubungan dengan kayak ada bau apa gitu. Itu yang bekerja itu nervus cranialis yang pertama, nervus olfactorius ini. Yang nervus cranialis kedua itu ada namanya nervus opticus. Dia itu untuk penglihatan kita. Kita bisa melihat ini karena
kerjanya nervus opticus ini. Kemudian untuk nervus cranialis yang ketiga, itu ada namanya nervus oculomotorius. Fungsinya untuk menggerakkan bola mata kita. Jadi kita bisa ngelihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ini kan pasti ada yang menggerakkan. Nah, ada ototnya. Ototnya ini yang memberikan inervasi. Inervasi itu yaitu dikasih persarafan untuk supaya ototnya itu bisa bergerak. Itu nanti yang memberikan inervasi itu ada 3 nervus. Nervus cranialis yang ketiga, nervus oculomotorius, terus ada nervus cranialis keempat, nervus trochlearis, terus ada nervus yang cranialis yang keenam, nervus abducens. Jadi kerjanya tiga nervus cranialis ini untuk menggerakkan otot bola mata kita, untuk memberikan persarafan inervasi untuk otot penggerak bola mata. Ya kan udah nervus cranialis 1, 2, 3, 4, 6. Nah, buat yang nervus cranialis yang kelima yaitu trigeminus, ini fungsinya untuk sensoris wajah. Jadi kayak ada raba di bagian muka kita, di wajah kita, itu yang kayak menerima informasinya, itu nervus trigeminus, kayak gitu. Lanjut, kalau nervus cranialis yang ketujuh, yaitu nervus facialis, itu fungsinya, salah satu fungsinya untuk menggerakkan otot wajah. Jadi ekspresi muka kita itu kan digerak karena adanya otot di wajah kita. Nah, itu yang memberikan inervasi itu nervus facialis. Jadi kita bisa senyum, bisa cemberut, bisa menggerakkan menggerakkan wajah kita, yaitu memunculkan adanya ekspresi di wajah kita. Itu karena adanya nervus facialis ini. Kemudian selanjutnya nervus cranialis yang ke-8 ada nervus vestibulocochlearis. Dia ini punya 2 fungsi utama sesuai namanya, vestibulo dan cochlearis. Vestibulo ini fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan kita. Sedangkan cochlearis ini sebagai untuk indera pendengaran. Cochlearis itu kan rumah siput. Mungkin kalian tahu dulu pernah diajari rumah siput atau cochlea itu kan buat organ pendengaran kita, buat alat pendengar kita. Nah, yang memberikan inervasi itu nervus cranialis ke-8, vestibulocochlearis. Dia punya 2 fungsi, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan sebagai pendengaran. Lanjut ke nervus cranialis yang ke-9, yaitu nervus glossopharyngeus. Yaitu salah satu fungsinya untuk pengecapan di sepertiga posterior lidah kita. Gitu. Terus selain itu, ada nervus cranialis yang ke-10, yaitu nervus vagus. Dia merupakan nervus parasimpatis terbesar di tubuh kita. Tadi kan di awal udah aku jelasin ada pembagiannya. Kalau di autonomic nervous system ada simpatis sama parasimpatis. Nah, nervus vagus ini merupakan nervus parasimpatis terbesar di tubuh kita. Nah, aslinya tuh kayak simpatisnya nanti ngapain, parasimpatis itu maksudnya kayak gerakannya gimana, itu nggak aku bahas karena itu terlalu detail buat saat ini. Terus aku lanjutin ke nervus cranialis yang ke-11, yaitu nervus accessorius, yaitu memberikan inervasi untuk otot sternocleidomastoideus sama trapezius. Jadi kalau kita misalnya noleh, kalian nyoba noleh kayak gini, itu ada di sini tuh ada otot yang kayak berusaha yang untuk menggerakkan kepala kita. Nah, itu yang disebut sebagai musculus sternocleidomastoideus dan dia diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian yang terakhir ada nervus cranialis yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus. Yaitu dia itu untuk menggerakkan otot lidah kita gitu. Untuk fungsinya tuh aslinya masih banyak lagi dari nervus cranialis ini. Yang aku sebutin tadi itu hanya beberapa dari fungsi dari
nervusnya itu ya. Terus selanjutnya aku mau bahas tentang nervis spinalis yang ada 31 pasang. Jadi nervis spinalis ini kan keluar dari cabangnya dari medula spinalis. Jadi kalau di kita kan ada vertebra. Ini misalnya vertebra ya, vertebra misalnya ini C1 gitu. Nah, dia itu aslinya kalau bentar aku mau bahas dulu, vertebra kan kebagi jadi 5. Ada cervicalis, thoracalis, lumbal, sacral, dan coccygeus. Nah, ini dia itu mengikuti vertebranya, keluarnya nervus spinalis ini. Tapi ada satu yang unik, jadi kalau di yang lain, misalnya di thoracalis ini ya, misalnya ini aku gambar vertebra thoracalis. Dia itu seharusnya misalnya T3, seharusnya itu nanti cabangnya itu keluarnya bakal di bawahnya vertebra thoracalis 3 ini. Jadi kok di sini namanya nervus thoracalis 3 gini kan, yang ketiga. Sesuai dengan letak dari vertebranya. Tapi uniknya kok di cervicalis itu nanti nervus cervicalis yang keluar, yang pertama itu keluarnya dia itu di atas vertebranya. Ini nervus cervicalis yang nomor 1. Dia itu di atasnya vertebra. Nah, karena vertebranya ini ada 7, saya sampai 7 kan. Ini nervus cervicalis yang ketujuh. Nah, nanti di bawahnya yang nervus cervicalis ketujuh ini ada ketambahan satu nervus cervicalis ke-8. Kayak gitu. Terus ini kan misalnya di bawahnya ini udah T1. T1 ini kan nanti yang lewat di bawahnya kan nervus thoracalis 1 gini. Jadi yang ke bawah itu nanti mengikuti. Tapi buat yang nervus cervicalis ini, dia tuh yang pertama kali keluar itu di atasnya vertebra cervicalis yang pertama. Jadi totalnya itu nervus cervicalis itu ada 8. Padahal kan vertebra cervicalis kan cuma ada 7. Kayak gitu, itu penjelasannya. Nah, total dari nervus spinalis ini sesuai dengan vertebra spinalisnya kecuali yang cervicalis. Jadi yang cervicalis ini kan ada 8. Nanti yang thoracalis ada 12, lumbal ada 5, sakral ada 5, terus yang coccygeus ini nanti jadi satu. Jadi satu, keluarnya jadi satu ini. Jadi ini kok di total semua ada 31 pasang. Kayak gitu. Oke. Oke, aku udah bahas secara general mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepinya itu ya. Selanjutnya aku mau bahas tentang tadi kan aku bilang kalau misalnya sistem saraf itu terbentuk oleh 2 sel. Ada neuron itu sama ada neuroglia. Buat yang neuron kan barusan udah aku bahas yang substansia grisea, alba. Kalau di sistem saraf pusat namanya apa, kalau sistem saraf tepi apa. Selanjutnya aku mau bahas tentang neuroglia atau sel penyokong atau pendukung dari neuron itu sendiri. Nah, neuroglia ini terbagi jadi 2 juga. Ada yang di sistem saraf pusat, terus ada yang di sistem saraf tepi. Kalau di sistem saraf pusat itu ada namanya astrosit, sel astrosit, yang dia fungsinya yaitu untuk membantu membentuk BBB. BBB ini merupakan blood-brain barrier ini. Jadi fungsinya itu di otak kita itu jadi ada pelindungnya. Jadi kalau misalnya ada kuman atau ada infeksi itu supaya nggak dengan mudahnya melewat lewat masuk ke otak kita. Jadi ada pelindungnya ini namanya blood-brain barrier. Nah, itu yang membuat atau membantu membentuk itu oleh sel astrosit. Terus ada namanya oligodendrosit. Dia itu untuk membentuk selubung mielin
neuron yang di sistem saraf pusat. Kemudian ada namanya ependim. Ependim ini membantu untuk memproduksi CSF. CSF ini merupakan cerebrospinal fluid, yaitu cairan di otak kita. Jadi di otak kita ini ada cairannya. Cairannya itu yang memproduksi itu sel ependim ini. Terus yang terakhir ini ada mikroglia. Dia itu fungsinya sebagai kayak makrofag, tapi dia itu di otak gitu. Jadi dia itu fagosit. Dia itu untuk membunuh bakteri, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sistem saraf pusat. Kemudian untuk di sistem saraf tepinya sendiri, itu ada sel swan sama sel satelit. Sel swan itu untuk membentuk subung mielin di sistem saraf tepi, sedangkan sel satelit itu untuk memberikan nutrisi di sistem saraf tepi. Kemudian aku mau bahas untuk topik yang kedua, itu ada plexus brachialis. Plexus sendiri merupakan anyaman antara serat saraf atau dari saraf-saraf itu nanti bakal membentuk sebuah anyaman. Itu namanya plexus. Nah, plexus brachialis ini sendiri, dia itu dibentuk dari rami ventralis, nervus cervicalis C5 sampai T1. Ya, mungkin kalau misalnya kita belajar sendiri, mungkin kayak kita lihat di netter ini kan kayak, oh iya ada plexus brachialis itu bentuknya kayak gini. Tapi mungkin kalau kita lihat di kadavernya langsung, itu kayak bingung. Ini gimana cara bedainnya, gimana cara taunya plexus brachialis, nanti nervus-nervusnya gimana. Nah, ini bakal aku jelasin ya. Jadi, plexus brachialis seperti yang aku bilang tadi, dia itu dibentuk dari ramus ventralis, nervus, dari radix ventralis, nervus cervicalis, C5, C6, C7, C8, dan ditambah dengan T1. Nah, tadi kan kalau kita lihat di gambarnya matchpin kan ada ramus yang keluar dari matchpin, misalnya ini matchpinnya ya. Yang keluar kan ada yang dari dorsal, ada yang dari ventral. Nah, yang membentuk plexus brachialis itu cuma yang dari ventral aja. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini ramus dorsalisnya dia itu tidak ikut membentuk plexus brachialisnya. Nah, plexus brachialis dibentuk sama C5, C6, C7, C8 sama T1, toracalis 1. Nah, dari ini nanti dia itu bakal membentuk 3 trunkus, bakal melanjutkan diri dari 3 trunkus. Jadi, yang C5 sama C6 ini bakal bersatu. Ini kan bersatu, membentuk trunkus superior. Sedangkan yang C7 ini bakal jalan sendiri, dia itu bakal membentuk trunkus medius. Sedangkan yang C8 sama T1 ini bakal bergabung juga membentuk trunkus inferior. Jadi dari radix ventralis tadi bakal melanjutkan diri dari jadi 3 trunkus, yaitu trunkus superior, medius, sama inferior. Nah, dari setiap trunkus ini, dia tuh bakal memberikan 2 cabang, yaitu ada divisi, bisa dibilang cabang atau divisi anterior dan posterior. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posteriornya kayak gini kan. Nah, dari 6 divisi itu, karena setiap trunkus punya 2 divisi, divisi anterior sama posterior itu, nanti divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus medius ini bakal membentuk fasciculus lateralis ini. Sedangkan untuk yang divisi anterior dari trunkus inferior ini bakal melanjutkan diri menjadi fasciculus medialis. Udah kan, berarti kan 3 divisi anteriornya udah. 2 yang dari superior, trunkus superior sama medius ini bakal jadi fasciculus lateralis. Sedangkan divisi anterior dari trunkus inferior ini bakal melanjutkan diri jadi fasciculus medialis. Kemudian di belakang ini kalau kalian lihat, 3 divisi posterior dari setiap trunkus, yaitu trunkus superior, medius, dan inferior ini bakal
membentuk fasciculus posterior. Kayak gini. Nah, dari ini kita bakal sampai ke cabang terminal. Cabang terminal dari plexus brachialis ini. Gitu. Nanti bakal kok dari awal aku sebutin lagi, jadi kan pertama dari 5 radix ventralis. Terus nanti bakal membentuk 3 truncus. Dari truncus itu masing-masing akan mengeluarkan divisi anterior dan posterior yang nanti bakal membentuk fasciculus, 3 fasciculus juga. Dan kemudian nanti mereka bakal berakhir sebagai cabang terminal, kayak gitu. Nah, buat cabang terminal dari plexus brachialis ini ada singkatannya, yaitu MARMU. Yaitu ada nervus musculocutaneus, nervus axillaris, radialis, medianus, dan ulnaris. Terus ini sekarang mau aku bahas satu persatu tentang nervus yang keluar, nervus-nervusnya ya. Jadi pertama itu dari radix ventralis yang ini itu bakal keluar nervus dorsalis scapula. Ini kalau kalian lihat dari ramus ventralis C5 bakal keluar nervus dorsalis scapula. Kemudian kalau dari C5 sampai C7 ini, rami ventralis C5 sampai C7 ini bakal mengeluarkan namanya itu nervus thoracalis longus. Jadi dia itu cabang dari ramus ventralis C5, 6 sampai 7. Kemudian kan dari rami ventralis ini mereka bakal membentuk trunkus. Nah, dari trunkus yang superior aja, dia itu bakal mengeluarkan cabang lagi. Cabangnya itu ada nervus suprascapularis sama nervus subclavius. Terus kan mereka membentuk adanya divisi. Di divisi ini tidak terdapat adanya percabangan. Jadi di sini kalau kalian lihat kan nggak ada cabangnya ya, nggak ada cabang yang keluar. Terus kemudian dia itu bakal meneruskan diri menjadi fasciculus. Nah, buat yang fasciculus lateralis, dia itu bakal mengeluarkan 3 cabang, yaitu nervus pectoralis lateralis, kemudian dia bakal di cabang terminalnya bakal berhenti menjadi nervus musculocutaneus. Terus selain itu dia itu bakal kayak membentuk radix lateral untuk nervus medianus kayak gitu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ada nervus pectoralis lateralis, terus ada cabang terminalnya yaitu nervus musculocutaneus dan radix lateral dari nervus medianus. Jadi dari fasciculus lateral itu membentuk tiga cabang itu kayak gitu. Kemudian kalau dari fasciculus yang medialis ini yang dari medialis dulu ini bakal mengeluarkan 5 cabang. Jadi pertama ada nervus pectoralis medialis, terus ini ada typo ya, ini seharusnya nervus cutaneus brachii medialis, terus ada nervus cutaneus antebrachii medialis, terus dia itu juga bakal berhenti menjadi nervus ulnaris, dan dia juga akan memberikan radix medial nervus medianus. Jadi nervus medianus itu dibentuk dari ada 2 radix. Jadi ada radix lateral yang berasal dari fasciculus lateralis, ada radix yang medial yang berasal dari fasciculus medialis. Sesuai namanya ya, lateral, medial, medial, kayak gitu. Terus buat yang terakhir, ini kan ada fasciculus posterior. Nah, fasciculus posterior ini bakal memberikan 4 cabang. Yaitu yang pertama ada nervus scapularis superior dan inferior. Ini jadi 1 ya, hitungannya 1. Kemudian ada nervus thoraco-dorsalis. Ini kan yang subscapularis.
superior dan at inferior itu hitungannya 1, terus ini ada thoraco-dorsalis, terus cabang terminalnya itu dia jadi nervus axillaris dan nervus radialis. Jadi totalnya 4. Jadi kalau mau nginget cabangnya itu dari fasciculus lateralis 3, posterior 4, medialis 5. Jadi ngafalinya 3, 4, 5. Terus gimana sih caranya kok lihat dari skema ini, terus kok lihat aslinya gini kan bingung. Gimana caranya kita tahu ini yang mana maksudnya? Nah, itu ada bentuk ini, bentuknya yang biasa kita pakai sebagai kayak ancer-ancer ya, buat tahu itu bentuk M ini. Jadi kalau misalnya kalian dapat sediaan sediaan plexus brachialis, misalnya digambar kayak gini, terus kalian bingung, itu kalian lihat aja, kalian cari aja bentukan M-nya. Kalau udah ketemu bentukan M, berarti ujungnya dari M ini nervus medianus, kayak gitu. Kayak gitu aja, sesuai bentukan ini. Berarti ini M-nya, nanti kan yang di sini jadi nervus medianus, terus yang kakinya yang sebelah ini jadi nervus musculocutaneus, yang ini jadi nervus ulnaris. Kayak gitu cara untuk taunya. Ini untuk cabang terminalnya ada marmu ini, yaitu yang tadi 5 ini, ada nervus musculocutaneus, ada axillaris, radialis, medianus, sama ulnaris. Itu cabang terminalnya, marmu singkatannya. Ini udah aku list buat yang barusan aku jelasin. Jadi dari radix ventralis, truncus, sama fasciculus itu yang keluar nervus-nervus apa aja, ini aku catetin. Kemudian kayak misalnya di sini ya, ini langsung aku bahas. Ini tuh soal dari ujian praktikumku. Jadi ditanyain, Anda dikasih gambar kayak gini. Terus yang ditanyain itu struktur apa yang dipegang oleh pinset ini. Nah ini kan kalau kalian lihat, ini tuh bentukan M-nya tadi. Berarti struktur yang dipegang sama pinset ini merupakan nervus medianus. Kayak gitu. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit mengenai plexus brachialis. Untuk karena plexus ini saraf-saraf kan, berarti harusnya nervus itu bakal menginervasi sebuah otot-otot tertentu di ekstremitas superior. Nah, buat otot-ototnya apa yang bakal di apa aja itu nanti bakal dibahas nanti ya. Buat free class hari ini mungkin udah cukup sampai sini aja aku jelasin general neuroanatomy dan plexus brachialisnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, baik, terima kasih Kak Jovanda. Luar biasa sekali materinya. Sangat apa ya? Sangat mencerahkan kita semua tentang materi neuroanatomi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan cara on mic atau bisa mengirimkan pertanyaannya via chat. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, aku mau share beberapa info. Bisa minta tolong di share. Oke, jadi kita dari Klinik MRI ada beberapa info terkait eh, pembukaan apa ya istilahnya bimbel gitu buat kalian semua mahasiswa semester 1 dan untuk kenal lebih dekat mengenai Klinik MRI mungkin bisa di next. Oke, next lagi.
Nah, ini aku mau menjelaskan terkait background dari terbentuknya MRI. Jadi MRI ini didirikan oleh delegasi resmi dari FK UNER di berbagai olimpiade kedokteran yang ada. Kita bisa lihat dari percabangan lomba anatomi ada delegasi amigdala, contohnya adalah Kak Jovanda. Kemudian dari lomba fisiologi, info, dan juga IMSPQ itu ada aku, dan juga ada Garuda. Kemudian dari lomba simpik juga kita mengirimkan beberapa delegasi dan alhamdulillah juga bisa jadi juara. Lalu di bidang RMO, IMO, eh, kita adalah delegasi resmi dari FK UNER di tahun 2022 kemarin. Dan dari background itu akhirnya kita bentuk bimbel dengan konsep belajar yang menarik dan didampingi oleh tutor-tutor yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Mungkin bisa di next. Baik, nah ini adalah sebuah prestasi yang diraih oleh tutor-tutor kami. Bisa dilihat ada dari RMO, ada lomba IMO, ada lomba eh, info, ada lomba simpik. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini adalah pengajar-pengajar yang ada di klinik MRI dan kenapa kita perlu tahu siapa yang memberikan materi, siapa yang memberikan bekal materi ketika kalian les. Karena menurutku secara pribadi eh, untuk menentukan les di mana itu kalian perlu tahu siapa yang mengajar kalian, backgroundnya seperti apa. Karena kalau dilihat secara historis, kalau misalnya kalian hanya melihat secara historis gitu, oke ada lesan lain yang sudah punya banyak siswa yang istilahnya berhasil menang lomba A, menang lomba B gitu. Tapi kan kalian tidak tahu dengan pasti siapa yang mengajar kalian. Sedangkan di sini kami mau kasih tahu secara langsung siapa aja tutornya karena menurutku itu yang paling penting untuk menentukan kalian itu karena siapa orang yang memberikan bekalan materi itulah yang paling penting gitu. Oke, mungkin bisa di next. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk delegasi untuk tutor-tutor kita itu banyak menangi lomba-lomba. Tentunya semua lomba Olimpiade itu dipegang sama tutor kita. Ada lomba anatomi, fisiologi, ada lomba simpik, ada lomba IMO, RMO, semuanya kita pegang. Kemudian yang kedua, di sini banyak dari kita juga yang berhasil masuk ke 10 besar nilai terbaik di setiap yudisiumnya dan nanti di FK itu ada yudisium tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan alhamdulillah banyak dari tutor kita yang juga berhasil masuk menjadi 10 besar dan juga ada juga asisten dosen anatomi yang tentunya kalau